pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita ada saat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Mari saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita bagi Bapa yang baik. Mari kita angkat pujian ini. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur padamu. Kau baik Tuhan. Banyak yang kau perbuat dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita ulangi pujian ini dengan penuh ucapan syukur bagi Dia. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih
bagimu. Terima kasih, terima kasih. Ini nyanyian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sumber kekuatan, Allah penolong kami. Haleluya. Syukur bagimu. Mari kita angkat segala pujian kita bagi Dia. Allah yang layak disembah, kita bersyukur atas segala kasih setia dalam hidup kita. Dia Bapa yang baik, Dia peduli, Allah yang menuntun, Allah yang menyertai. Kami beri syukur, pujian bagimu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Biar segala bangsa menyembah Tuhan. Jiwa roh kami mau memuji-muji Engkau Bapa. Engkau penyelamat jiwa kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di pagi hari untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur setiap pagi seperti ini. Sebab kami beroleh kesempatan untuk merenungkan kebenaran, untuk berada di hadirat-Mu Tuhan. Memuji-muji Engkau, membahagiakan jiwa kami. Terima kasih, biarlah pagi ini di antara kami ada yang masih khawatir akan hidup ini, Tuhan berikan pesan-pesan di pagi hari ini. Pakailah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara soal kekhawatiran, siapa sih yang tidak pernah khawatir dalam hidup ini? Semua orang pernah khawatir. Tetapi bagaimana cara mengatasi khawatir yang benar? Nah, mumpung baru bangun, masih segar, kita bisa fokus pada firman Tuhan berikut ini, saudara. Kita baca dahulu Filipi 4 ayat 6-7 ya. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan doa dan ucapan syukur. Sampaikan segala persoalan kita kepada Tuhan. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi sebenarnya ada jenis damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kan biasanya orang khawatir itu salah satunya khawatir kalau hidup ini tidak berhasil. Khawatir kalau kita misalnya ya, ditolak cinta kita, khawatir kalau nanti sakit dan sebagainya. Nah, tetapi jauh melampaui segala akal. Itulah damai sejahtera yang disediakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini yang perlu kita mengerti agar hidup kita ini tidak hidup dalam kekhawatiran, tetapi hidup dalam damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Begitu ya, saudara. Di pagi hari yang indah ini, mari kita mulai segala sesuatunya dengan tenang, penuh harapan, tidak khawatir apapun. Mungkin di antara saudara ada yang berkata, "Ya, tapi bagaimana tidak khawatir? Persoalan demi persoalan kita hadapi setiap hari." Ya, tapi kekhawatiran tentang pekerjaan, masalah keluarga, tantangan hidup, atau kekhawatiran jenis apapun yang membayangi pikiran dan hati kita, itu sangat bukan hanya tidak berguna, sangat merusak baik kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa kita. Jika kekhawatiran itu tidak ada solusinya. Jika kita membiarkan kekhawatiran itu menguasai hati kita. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6-7 mengingatkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Serahkan saja, saudara. Ya. Melalui apa? Melalui doa, melalui permohonan, melalui ucapan syukur. Nah, ini yang paling sulit. Sedang dalam masalah besar, banyak persoalan, banyak rasa khawatir, tapi mengucap syukur. Kelihatannya itu mustahil ya. Tetapi itulah memang firman Tuhan. Kalau seseorang bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, maka ia baru bisa merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Ya. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya menyampaikan permintaan-permintaan saja. Ya, tetapi juga mengakui bahwa
Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Dalam ucapan syukur, kita mensyukuri oleh anugerah Tuhan. Meskipun hidup ini ada persoalan, tapi anugerah Tuhan, keselamatan kekal, jauh lebih berharga. Ya memang segala sesuatu sulit. Tapi sebenarnya Tuhan selalu menyediakan apa yang terbaik untuk kita loh. Cuma yang terbaik menurut Tuhan seringkali tidak sama dengan yang terbaik menurut kita. Kita maunya cepat sekali selesai masalahnya, gampang. Padahal harusnya tidak demikian, terserah Tuhan. Ya. Jadi yang penting itu kita lakukan bagian kita sebaik-baiknya. Setelah itu serahkan sama Tuhan hasil. Mengucap syukur saja, saudara. Ya. Meskipun kita tahu dalam perjalanan hidup ini seringkali tidak mulus. Seringkali ada batu-batu kerikil atau kadang-kadang batu besar bahkan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak bisa dipakai akal saja. Harus pakai hati, harus pakai iman sebenarnya. Sebab segala sesuatu yang belum kita lihat, itulah yang dijanjikan Tuhan. Ada harapan di masa depan. Ya, saudara. Jadi, tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Itulah sebabnya kita perlu memiliki rasa percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan ragukan kebaikan Tuhan. Meskipun kelihatannya persoalan kita belum selesai. Sudah lama belum selesai. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu menjaga pikiran dan hati kita supaya tetap teguh di dalam Tuhan. Sebab apa gunanya orang bahagia, tidak punya rasa khawatir, tetapi jauh dari Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Jadi kalau kita ambil refleksinya pagi ini buat kita, mari kita ambil waktu sejenak. Berdiam diri, buang rasa khawatir kita, percaya kembali kepada Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, terlalu khawatir, saudara. Biarlah kesusahan hari ini untuk hari ini saja. Kesusahan besok ada kesusahannya sendiri. Kita minta berdoa, Tuhan isilah hatiku dengan pengertian yang benar, dengan damai sejahtera-Mu. Percayalah hidup kita dalam kendali Tuhan. Segala sesuatu tentu seizin Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak izinkan. Jadi kalau masalah itu ada dalam hidup kita, pasti Tuhan izinkan. Dan tentu ada tujuannya. Jadi kita tidak boleh mengeluh kalau ada masalah. Tetapi kita harus anggap masalah itu adalah tantangan. Tantangan bagi kita. Apakah kita imannya lalu kendur karena ada masalah? Ataukah di dalam masalah itu kita malah makin kuat, makin mendekat sama Tuhan. Iman pun semakin dikuatkan, kan begitu ya. Jadi saudara kita bisa mulai pagi hari ini sebelum memasuki aktivitas sehari-hari dengan yang pertama, dengan doa. Serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Segala keinginan kita. Dan kita tidak perlu khawatir lagi. Alami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Percaya saja, saudara. Tapi kita lakukan bagian kita sebaik mungkin. Nah, setelah itu kita syukuri berapapun hasilnya. Ya, saya berharap setiap pagi hari kita merenungkan firman seperti ini. Dimulai dengan puji-pujian. Ini pasti bukan untuk daging kita, untuk jiwa dan roh kita. Itulah makanan yang sehat untuk jiwa dan roh kita. Pastikan saudara mengikuti setiap pagi. Ke depan Sabtu dan Minggu pun ada doa pagi, saudara. Jadi masukan yang baik supaya setiap hari kita selalu mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Bagaimana harus memulai hari-hari kita setiap pagi. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami selalu diajar mengerti kehendak Tuhan. Pagi ini kami belajar agar kami bisa mengatasi segala rasa khawatir kami. Ampuni segala ketidaktepatan kami Tuhan, tapi kami mengerti sekarang bahwa masalah kami yang ada pada kami ini merupakan tantangan. Dan itu seringkali selalu mendatangkan kebaikan untuk kami. Terima kasih kalau kami diajar supaya kami bersyukur dalam segala keadaan, sehingga bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami mau mulai hari-hari kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.